Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Bagi penderita asam lambung tertensi di psikosomatis disorder, mudah-mudahan kalian diberikan kesembuhan, diberikan kesehatan, diberikan kebahagiaan, kesenangan, serta ketenangan. Amin, amin ya robbal alamin. Kembali lagi dengan saya tentunya di channel Berpikir Positif. Bagi teman-teman semua yang belum subscribe channel ini, alangkah baiknya subscribe terlebih dahulu karena subscribe itu gratis, tidak memerlukan biaya. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya mengenai gangguan asam lambung hipertensi di psikosomatic disorder. Dan jangan lupa klik tombol like-nya, juga komen sudah sampai mana perubahan kalian semua, serta share video ini kepada teman-teman semua yang sedang mengalami gangguan asam lambung hipertensi di psikosomatic disorder, teman-teman. Sekali lagi, saya bukan dokter, bukan ahli medis, bukan ahli herbal, juga bukan ahli psikiater, teman-teman. Hanya saja saya ingin berbagi pengalaman saya. Waktu dulu saya terganggu gangguan asam lambung hipertensi di psikosomatis disorder, teman-teman. Oke, teman-teman semua. Semoga kalian diberikan kesembuhan, diberikan kesehatan. Semoga kalian semua dijauhkan dari kecemasan, ketakutan, gundah gulana. Oke, teman-teman semua. Memang banyak sekali sensasi-sensasi yang dialami oleh penderita asam lambung hipertensi di psikosomatis disorder, teman-teman. Maka kali ini saya akan memberikan tema keliengan yang awet bagi penderita asam lambung hipertensi di psikosomatis disorder. Bagaimana solusinya? Maka tonton sampai habis, jangan di skip-skip, teman-teman. Oke? Oke, teman-teman. Sebelum saya memberikan opsi ke inti atau solusi, saya akan menyampaikan 1001 sensasi yang dialami penderita asam lambung hipertensi di psikosomatis disorder. Tentunya yang pernah saya alami, mungkin teman-teman juga mengalaminya. Maka perlu kalian ingat, teman-teman, bahwa sampai kapanpun sensasi yang dialami oleh penderita asam lambung hipertensi di psikosomatis disorder itu tidak berbahaya, teman-teman. Hanya saja pikiran kita yang terlalu negatif, terlalu over, sehingga mengait-ngaitkan sensasi itu dikaitkan dengan penyakit kronis atau penyakit berat, teman-teman. Padahal itu tidak ada hubungannya, teman-teman. Pola pikir kita yang terlalu over. Maka sensasi apapun sensasi, katakanlah pada dirimu, teman-teman, apapun sensasinya bagi penderita asam lambung hipertensi di psikosomatic disorder itu tidak berbahaya, teman-teman. Nah, sensasi apapun sensasinya, saya juga dulu pernah mengalami, teman-teman. Baik tremor, liungan, piar-piaran, les-lesan, sakit di dada, sakit dada kiri, sakit dada di bagian kanan, ulu hati sakit, rasa kembung, kayak masuk angin, terus kemudian perut begah, mata buram, telinga berdenging, terus di area leher itu menegang, terus gampang ngos-ngosan, gampang capek, gampang lelah, terus jantung itu berdetak atau berdebar-debar tanpa sebab, atau deg-deg-deg gitu, terus keringat dingin, sama semutan di area tangan, pinggang sakit, wah banyak sekali, teman-teman. Belum takutnya, takut dengar ambulan, takut dengar burung, takut keluar rumah, takut di dalam rumah, mau pergi nggak berani, di kesepian takut, di keramaian takut, mau bincang-bincang sama orang nggak berani, juga banyak sekali itu yang dialami, teman-teman. Tapi itu tidak berbahaya, ya teman-teman. Sensasi apapun sensasi bagi penderita asam lambung hipertensi psikosomatic disorder itu tidak berbahaya. Dan ketakutan-ketakutan itu yang perlu kita lawan, teman-teman. Karena kita itu memiliki mental yang ecek-ecek atau mental kaleng-kaleng, mental lemah. Penderita anxiety disorder yang perlu diobati, yang perlu disembuhkan itu di mental, teman-teman. Bagaimana mendobrak mentalnya? Ya maka harus berlatih. Harus kita latih diri kita, apa yang kita takuti, kita lawan. Begitu. Sebelum kita melawan itu,
sensasi yang datang, kita terima dulu, tapi jangan dinikmati teman-teman. Setelah itu, setelah kita terima, kita lawan. Dengan cara apa? Dengan mengalihkan pola pikir kita, tidak mengait-ngaitkan perkara atau penyakit yang berat, penyakit yang kronis. Itu jangan dikait-kaitkan, juga mengalihkan dengan aktivitas-aktivitas yang positif. Begitu. Yang penting, bagi penderita asam lambung hipertensi psikosomatis disorder, itu cukup menjaga 3P, pola pikirnya dijaga, pola makannya dijaga, sama pola hidupnya dijaga. Setelah itu juga mau melakukan metode-metodenya. Banyak sekali metodenya. Kalau masih pemula yang masih kena lambungnya, ya maka apa yang perlu dipantang terlebih dahulu. Kalau sekiranya lambungnya itu baik-baik saja, tidak kenapa-napa, alias normal, ya sudah jangan memantang makanan. Apa saja itu dimakan asal halal begitu. Karena kalau sudah membiasakan mantang makanan, padahal lambung itu normal, dikhawatirkan nanti akan menjadi fobia dengan makanan, teman-teman. Kalau fobia, kita terlalu fokus, contoh katakanlah sering makannya hanya sayuran. Fobia dengan apa? Nggak berani makan daging-dagingan yang berdaging. Nanti kalau terbiasa, khawatirnya menjadi fobia. Sampai tua nggak mau makan daging. Padahal daging itu juga diperlukan, teman-teman. Untuk apa? Untuk apa? Badan kita agar tidak turun drastis. Berat badan kita nggak turun drastis, teman-teman. Karena kebanyakan orang yang terganggu asam lambung hipertensi psikosomatis disorder itu berat badannya menurun, teman-teman. Jadi saya seperti itu. Maka solusinya jangan memantang makanan. Ya bagaimana Bang, ini saya turunnya itu banyak sekali. Awal mula 80 sampai 70, 10 kilo turunnya. Itu bagaimana? Nggak apa-apa teman-teman. Itu nggak berbahaya. Asal mulai saat ini kalian tidak memantang makanan. Sudah, itu saja. Terus, kembali ke tema teman-teman. Bagaimana cara menyembuhkan piyangan yang awet? Bahkan kepala terasa berat. Ini saya mengambil dari para teman-teman karena ada yang bertanya melalui komentar. Sekalian saya ambil komentar itu untuk dijadikan tema juga mewakili teman-teman yang sedang mengalami piyangan yang awet begitu. Solusinya mudah teman-teman. Kalian cukup mengatur pola pikirnya agar tidak terlalu over. Bagaimana agar kita keluar dari pola pikir yang terlalu over? Harus beralih ke aktivitas yang positif, yang menyenangkan, yang membahagiakan, yang menenangkan teman-teman. Apa sih? Kalian kan punya hobi. Lakukanlah hobi kalian. Ketika hobi dilakukan, tentunya itu kan menyenangkan. Lah, ketika hobi itu kembalikan lagi kita lakukan, tentu kita akan merasa senang, bahkan pikiran kita tidak stuck terhadap pikiran-pikiran yang negatif. Pikiran kita nggak terlalu rasakan sensasi, teman-teman. Terus apalagi, Mas, saya sudah melakukan itu, sudah melakukan hobi. Apalagi metodenya? Metodenya jalan-jalan pagi, itu rutin. Jangan berhenti-berhenti. Sudah melakukan 2 hari, setelah itu nggak melakukan lagi. Ya, lama lagi teman-teman. Itu harus rutin setiap pagi. Jadikanlah olahraga di pagi hari itu sebagai hobi juga, teman-teman. Setelah jalan-jalan pagi, teman-teman itu berjemur. Berjemur berapa menit, Mas? 30 menit. 45 menit. Baik. Itu rutin tapi setelah melakukan metode itu, kalian nanti akan merasakan perbedaannya. Memang 1 minggu, 2 minggu itu belum merasakan.
Kalau sudah melewati 2 minggu, itu ada perbedaan teman-teman. Saya sudah membuktikan teman-teman. Ada perbedaan. Yang awalnya merasakan cemas, gundah gulana, karena rutin melakukan metode jalan pagi, itu ada perbedaan yang sering cemas, merasakan gundah gulana, was-was, khawatir, takut, itu sedikit demi sedikit hilang teman-teman. Karena apa? Dengan olahraga di pagi hari, jalan-jalan saja, itulah cukup jalan-jalan, itu akan mengembalikan hormon serotonin kita, hormon kebahagiaan kita teman-teman. Sama hormon dopamin, hormon kebahagiaan juga akan mengembalikan hormon apa? Yaitu serotoninnya, kebahagiaan, sehingga bisa mengolah atau bisa mengendalikan stres, bisa mengatur mood kita. Begitu teman-teman. Itu kalau kalian mau cepat sembuh, ya lakukan jalan-jalan pagi secara rutin. Mas, saya kepengen cepat sembuh, lakukan itu. Mas, saya pernah melakukan itu, tapi keliengan, tremor ketika dibawa jalan-jalan. Nggak apa-apa, anggap saja itu adalah sensasi yang numpang lewat teman-teman. Itu nggak berbahaya, nggak pingsan, nggak. Kalian mau melakukan rutin, walaupun keinginan itu tetap ada di kala jalan-jalan, itu nggak sampai pingsan teman-teman. Itu hanya numpang lewat saja. Hanya numpang lewat. Jangan dikait-kaitkan, jangan dirasa-rasakan. Kalian fokus saja nikmati jalan-jalan pagi, lihat pemandangan-pemandangan indah. Begitu teman-teman. Memang menyembuhkan rasa kecemasan itu tidak mudah. Saya mengalami. Karena ada anxiety disorder itu, kecemasan atau pola pikir yang terlalu mamrah-mamrah, kemana-mana, ngacau, sehingga mengait-ngaitkan. Tapi ya perlu kita latih teman-teman, perlu kita lawan. Kita alihkan pola pikir kita yang mengait-ngaitkan dengan penyakit kronis, penyakit berat. Juga hilangkan kata jangan-jangan. Itu harus dihilangkan teman-teman. Ketika keliengan, tremor, keringat dingin di waktu olahraga jalan-jalan pagi, sudah las jalan-jalan aja. Ini nggak apa-apa, ini hanya numpang lewat. Udah gitu aja. Kalau kalian rutin melakukan jalan-jalan pagi sama berjemur, ya nanti sedikit demi sedikit keliengan itu akan hilang, teman-teman. Karena apa? Keliengan itu disebabkan pola pikir over, selalu mengaitkan sensasi. Pikirannya hanya penyakit berat, penyakit kronis, padahal itu nggak ada hubungannya. Terus juga kurang adanya gerak, kurang adanya olahraga. Sehingga energi untuk melawan pikiran-pikiran yang negatif itu nggak ada teman-teman. Karena energi kita terkuras hanya memikirkan cemas, hanya stuck di kecemasan sama gundah gulana. Kalian mau makan, apapun makanannya sebenarnya tidak berbahaya. Sekalipun makanan itu ada nutrisinya, itu teman-teman, itu ya akan cepat hilang nutrisinya, disebabkan nutrisi itu diambil oleh pola pikir kita yang terlalu over, sehingga energinya, nutrisinya diserap oleh pikiran terus. Makanya bagi penderita asam lambung bertensi psikosomatis disorder itu mudah lelah, mudah capek. Karena tenaganya habis terkuras oleh pola pikir. Kalau seandainya pola pikir kita bisa mengalihkan, mulai saat ini dirubah, dialihkan ke pikiran yang positif, jangan terlalu memikirkan yang negatif. Tentunya pola pikir kita itu tidak akan menguras energi, tidak banyak menguras energi teman-teman.